Udah saya rekam ya. Ada tanda rekam. Kursornya gerak kan ya? Nanti kalau tiba-tiba kursornya nggak gerak atau rekamannya ke pause, tolong dikabari ya, bisa chat. Atau langsung unmute juga boleh. Oke, suara saya jelas kan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, 2 minggu kemarin kita sudah belajar tentang metabolisme lemak. Bentar, gimana bicara present? Share. Oke, ini close saja lah. 2 minggu kemarin kita sudah belajar tentang metabolisme lemak. Sebenarnya yang ada di rencana pembelajaran yang diberikan kepada saya, materi metabolisme lemak itu hanya mencakup beta oksidasi dan sintesis asam lemak. Tapi karena waktu kita sangat banyak, kita punya 4 SKS, jadi saya tambahin. Banyak sekali ya yang saya tambahkan ya. Saya menambahkan sintesis trigliserida, kemudian juga menambahkan keton badis, kolesterol, dan lipoprotein, sedikit lipoprotein. Oke, dan alhamdulillah ternyata bisa juga 2 minggu kita selesai materi-materi itu. 4 pertemuan. Oke, karena materi metabolisme lemak sudah selesai, sekarang kita akan masuk ke dalam materi yang baru, yaitu tentang metabolisme DNA. Oke, DNA itu adalah sebuah molekul, makromolekul, yang berisikan informasi genetik tentang seorang makhluk hidup, sebuah makhluk hidup, ya, apapun itu, tumbuhan atau hewan, semuanya punya DNA, asalkan makhluk hidup. Oke, sebelumnya saya ingin tanya dulu nih, ini kalian sudah pernah ambil materi tentang DNA kan di biokimia? Halo, tentang asam nukleat. Saya tanya ketua kelasnya aja deh, biar nggak bingung yang mau jawab siapa. Halo, Bas. Ya, Bu. Ya, mau nanya nih, waktu kuliah biokimia 1 kalian dapat ini nggak? Biokimia, kalian dapat materi tentang asam nukleat nggak? Halo? Kayaknya belum, Bu. Oh, belum ya? Oh, saya pikir udah. Terus, kalian ini ada mata kuliah ini nggak? Rekayasa genetik nggak? Saya dengar dari Pak Erwin, kalian ada mata kuliah rekayasa genetik. Itu nggak ada, Bu. Rekayasa genetik. Rekayasa genetik nggak ada? Kayaknya nggak ada, Bu. Oh, saya pikir ada, cuma pilihan gitu. Terus ini nih, saya mau tanya lagi nih. Ada yang TA-nya mau ngambil biokimia nggak? Ada, Bu. Berapa orang? Mata kuliah wajib, Bu, kalau biokimia, Bu. Enggak, maksudnya TA, skripsi. Kalian skripsinya ngambil bidang biokimia. Ada berapa orang? 4 orang, Bu. 4 orang. Ini yang kalian ambil mata kuliah yang berhubungan sama biokimia, cuma biokimia sama bioproses aja atau ada yang lain? Halo? Kenapa? Ini Mohon mau diulang, nanya, Bu. mata kuliah selain biokimia sama bioproses, mata kuliah apa lagi yang rumpun biokimia? Kalau sampai semester ini, Bu, kami baru dapat biokimia dan bioproses saja, Bu. Berarti kalian belum dapat rekayasa genetik? Belum Ya ada, udahlah. Bu. Dan kalau saya rekayasa genetik itu kalau nggak salah di prodi biologi, Bu. Ada mata kuliahnya. Gitu. Kayaknya memang harus ditambahin sih di kimia. Penting ini soalnya. Oke, nggak apa-apa. Jadi mungkin saya akan memberikan materi tentang DNA ini mungkin agak berat ya buat kalian ya. Tapi saya harap kalian mengerti. Saya coba sesederhana mungkin menjelaskan kepada kalian. Saya pikir kalian sudah mendapatkan materi tentang asam nukleat. Jadi saya pikir ini pembukaannya nggak begitu lama. Tapi karena kalian
tadi Bas bilang kalian belum ada mendapatkan materi asam nukleat, jadi mungkin saya akan menjelaskannya lebih dalam ya. Oke. Kita belajar tentang DNA, metabolisme DNA. Oke, DNA itu adalah sesuatu yang menyimpan informasi genetik makhluk hidup, termasuk kita. Jadi informasi genetik itu apa sih sebenarnya? Informasi genetik itu adalah sesuatu yang diturunkan dari orang tua kita. Jadi, kenapa lagi nih? Jadi misalkan saja orang tua kita yang satunya berkulit terang, satunya berkulit gelap. Jadi nanti kemungkinan kulit anaknya, kulit kita bisa jadi di antara keduanya, gitu. Bisa jadi. Nah, intinya apapun yang diturunkan dari parental itu adalah informasi genetik. Oke. Nah, informasi genetik itu bentuknya seperti apa? Nah, nanti kita akan pelajari. Nah, ini tentang dogma sentral biologi molekular. Ada yang sudah pernah dengar tentang dogma sentral ini? Saya mau tanya nih, yang tadi ngambil skripsi tentang bidang biokimia, apakah ada yang sudah familiar dengan kata dogma sentral molekular biologi? Siapa aja ya tadi yang ngambil biokimia ya? Belum, baru dengar sekarang. Baru sekarang ya, agak berat nih. Ya sudah, kita pelan-pelan saja ya. Kayak gini teman-teman. Jadi saya cerita sedikit ya. Saya nggak akan cerita rinci, tapi saya mencoba bisa mungkin supaya kalian bisa ngerti apa yang saya sampaikan. Jadi gini teman-teman. Dulu sebelum kita mengenal DNA, sebelum perkembangan ilmu pengetahuan seperti ini, para ilmuwan itu mengira, memperkirakan bahwa yang diturunkan dari orang tua ke anak itu adalah protein. Kenapa ilmuwan bisa berpikir seperti itu? Karena hampir seluruh tubuh kita ini tersusun atas protein. Misalkan saja rambut. Rambut kita ini protein. Kuku kita juga protein. Dan bagian-bagian yang ada di dalam tubuh kita, seperti misal enzim dan segala macam, dan bahkan kelainan-kelainan yang ada di tubuh seseorang, itu bisa jadi karena adanya misfungsional, jadi fungsinya tidak bisa dari sebuah protein. Makanya para ilmuwan zaman dulu berpikir bahwa protein inilah yang merupakan molecular of life, jadi sesuatu yang diturunkan dari orang tua menuju ke anaknya, gitu. Tapi seiring berkembangannya zaman, ternyata ada beberapa modifikasi. Ternyata ada beberapa temuan-temuan baru bahwa sebenarnya bukan protein yang diturunkan dari orang tua ke anaknya, melainkan DNA. Nah, bagaimana bisa? Tapi pada kenyataannya yang menentukan karakteristik itu protein, bukan DNA. Jadi orang-orang itu masih bingung zaman dulu tuh. Sebelum dipastikan bahwa DNA yang diturunkan, itu mereka tuh masih berpikir protein nih pasti yang diturunkan. Tapi lambat laun DNA mulai diteliti, ternyata DNA itu adalah kode dari protein. Jadi istilahnya protein itu didapatkan dari DNA, gitu. Jadi dogma sentral molekular biologi itu isinya begini isinya nih. Ini isinya nih. Jadi yang diturunkan dari orang tua adalah DNA. Nah, DNA itu kemudian akan melakukan transkripsi. Transkripsi itu artinya pengubahan DNA menjadi RNA. Nah, perbedaannya apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika kita sudah masuk ke subbab transkripsi. Nanti saya jelaskan. Saya jelaskan singkat saja ya sekarang. Jadi kalau DNA dan RNA itu sama-sama disusun atas nukleotida. Ini, nukleotida. Hanya saja kalau DNA itu dua untai. Dua untai seperti ini. Makanya kita sering mendengar kata double helix DNA. Artinya DNA itu tersusun atas dua untai.
2 untai dari nukleotida. Sedangkan RNA itu hanya tersusun atas 1 untai. Nah, nantilah. Kemudian DNA itu bisa untuk melakukan penggandaan sendiri. Karena ini ada 2 untai ya, artinya dia melakukan penggandaan. Nah, penggandaan itu disebut dengan replikasi. Gitu. Jadi proses DNA menggandakan dirinya itu disebut replikasi. Sedangkan proses DNA diubah menjadi RNA itu transkripsi. Nah, RNA inilah yang akan diubah menjadi protein yang menyusun tubuh makhluk hidup. Gitu. Nah, proses pengubahan itu disebut translasi. Nah, protein berbeda dengan RNA dan DNA yang tersusun atas nukleotida. Tapi protein tersusun atas asam amino. Akan tetapi, asam amino ini diterjemahkan, ditranslate, namanya translasi ya, diterjemahkan dari RNA. Jadi ada istilahnya kodon, antikodon, dan kemudian ada asam amino. Nanti saya jelaskan nanti, besok lah mungkin saya jelaskan. Kalau kalian belum pernah mendengar tentang itu, nanti saya jelaskan. Tapi untuk sekarang, kalian harus tahu dulu bahwa DNA itu ditranskripsi menjadi RNA, baru RNA ditranslasi menjadi protein. Nah, sedangkan DNA menggandakan dirinya menggunakan proses namanya replikasi. Nah, kalau DNA adalah deoksiribonukleik acid, sedangkan kalau RNA ribonukleik acid. Gitu ya. Jadi untuk sementara kalian harus tahu dulu bahwa dogma sentral biologi itu isinya tentang bahwa yang diturunkan adalah DNA oleh orang tua ke anaknya. Nah, di mana DNA ini akan diubah menjadi protein melalui proses transkripsi dan translasi. Oke, saya lanjut dulu. Nah, asam nukleat. Asam nukleat adalah repositori dari informasi genetik. Artinya dia adalah pustaka. Apakah kita dibentuk dengan rambut ikal atau dibentuk dengan rambut lurus? Itu informasinya ada pada asam nukleat, ada pada DNA dan RNA. Apakah kita dibentuk dengan mata warna biru atau warna hitam atau warna coklat? Itu juga informasinya terdapat pada asam nukleat, ada pada DNA dan RNA. Di mana DNA dan RNA itu tersusun atas nukleotida. Nah, nukleotida itu tersusun lagi atas 3 bagian. Jadi bagian-bagian nukleotida itu ada 3. Yang pertama basa nitrogen, yang kedua adalah gula pentosa, dan yang ketiga adalah fosfat. Oke. Jadi yang diturunkan adalah asam nukleat berupa DNA dan RNA yang tersusun atas nukleotida. Gitu ya. Jadi hierarkinya kalian harus paham dulu. Asam nukleat adalah DNA dan RNA. Di mana DNA dan RNA tersusun atas nukleotida. Dan nukleotida ini bagian-bagiannya ada 3, yaitu basa nitrogen, gula pentosa, dan fosfat. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini biar kalian ngerti penamaannya, bedanya nukleotida dan nukleosida, nucleosides dan nucleotides. Kalau nukleotida, posisinya selalu mempunyai 1 gugus fosfat saja. Ingat, kalau nukleotida fosfatnya cuma 1. Ya, nukleotida fosfatnya cuma 1. Sedangkan kalau nukleoside, dia bisa tanpa fosfat, bisa dengan 2 fosfat, bisa dengan 3 fosfat. Gitu. Ya. Ini adalah gula pentosanya. Jadi nukleotida itu kan tersusun atas gula pentosa. Ini gula pentosa, pentosa ya berarti dia ada cincin 5. Ada cincin 5 seperti ini. Kemudian di sini ada dia berikatan dengan basa nitrogen, base, melalui ikatan glikosidik. Dan ada fosfatnya, jelas ya. Nukleotida itu ada fosfatnya, tapi cuma 1. Kalau fosfatnya ada 2 dan ada 3 atau tanpa fosfat, itu namanya bukan nukleotida.
namanya nukleosida. Dan ingat, yang jadi building block atau yang menyusun DNA dan RNA itu nukleotida, bukan nukleosida. Ya. Nanti kita akan belajar bagaimana bisa nukleosida menjadi nukleotida. Oke. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini basa nitrogen. Basa nitrogen itu maksudnya gini loh, teman-teman. Jadi kalau kalian tahu karbohidrat itu monomernya adalah glukosa, ya kan? Nah, kalau DNA dan RNA itu monomernya adalah nukleotida, di mana nukleotida itu ada 5 macam ini, gitu. Jadi yang membedakan monomer dari DNA dan RNA itu adalah basa nitrogennya. Gitu. Nah, basa nitrogen dari asam nukleat itu dibagi 2. Ada yang disebut purin, ada yang disebut pirimidin. Purin itu punya 2 cincin. Sedangkan pirimidin hanya punya 1 cincin. Nah, oke, itu yang perlu kita ingat dulu. Jadi DNA dan RNA itu tersusun atas nukleotida. Nah, nukleotida itu macam-macam, tergantung basa nitrogennya. Gitu ya. Karena kita lihat yang purin dulu. Nah, ini yang adenin, adenylate. Yang ada cincin 2 ini ya. Kita lihat kembali dulu. Nah, adenin ini ada gugus aminanya. Sedangkan kalau guanin ada gugus karbonil. Ingat, kalau amina dia adenin, sama ya, amina adenin. Kalau dia nggak ada gugus aminanya, berarti intinya gugus karbonil kan, berarti dia guanin, bukan adenin. Gampang kan ya ngingetnya ya. Kalau purin 2 cincin, kalau pirimidin 1 cincin. Kalau ngebedain ya ini, kalau gugusnya amina, berarti dia adenin. Ya, kalau gugusnya karbonil berarti dia guanin. Nah, kalau pirimidin ini agak berbeda ya teman-teman. Jadi kalau adenin sama guanin ini sama-sama di RNA ada, di DNA ada. Jadi RNA mengenal adenin sama guanin, DNA juga mengenal adenin dan guanin. Tapi di pirimidin ini agak berbeda ya. Jadi kalau sitosin, kita lihat gugusnya dulu ya, kita lihat gugusnya. Kalau sitosin, ini gugusnya amina. Lihat, sitosin gugusnya amina. Kalau urasil dan timin, gugusnya adalah karbonil. Karbonil ya. Tapi kalau timin di sini, dia ada gugus metil juga. Gitu ya. Nah, yang menarik di sini, pada DNA hanya mengenal sitosin dan timin. Sedangkan urasil ini hanya ada pada RNA. Jadi urasil ini tidak digunakan pada DNA. Oke? Oke, itu disimpan dulu. Sekarang kita lihat strukturnya seperti apa ketika dia menjadi nukleotida. Ini masih basa nitrogen ya. Nah, ini adalah nukleotida penyusun DNA dan RNA. Terdiri dari apa saja tadi? Ada basa nitrogen, ini adenin, ada gula pentosa, dan ada fosfat. Jadi ini adalah nukleotida. Nah, kalau dia menjadi penyusun dari RNA, dia selalu punya gugus hidroksil di sini. Jadi namanya adalah adenosin monofosfat. RNA monomer. Ini kenapa sih nggak bisa di ini? Nah, namanya adalah adenosin monofosfat. Kalau dia adalah monomer dari RNA. Sedangkan kalau dia adalah monomer dari DNA, maka di sini tidak ada namanya gugus hidroksil. Di sini diisi gugus hidrogen tentu saja, karena hidroksilnya nggak ada. Maka namanya adalah deoksi adenosin monofosfat atau DAMP. Monomernya DNA. Perbedaannya itu. Jadi kalau DNA itu deoksi, nggak ada oksigennya di sini, nggak ada gugus hidroksil. Jadi intinya DNA itu bentuk tereduksi dari
RNA gitu ya. Karena ini kan direduksi kan gugus OH-nya. Kalau kalian ingat ATP, ATP adalah adenosin trifosfat. Jadi ATP yang selama ini kita bicarakan itu sebenarnya merupakan sebuah nukleosida karena terdiri dari 3 buah gugus fosfat. Jadi ada 3 fosfatnya di sini, ada gula pentosanya juga seperti ini, dan ada gugus adeninnya seperti ini. Jadi namanya ATP, adenosin trifosfat. Tapi itu tidak digunakan di RNA maupun DNA. Yang digunakan adalah monofosfat. Ingat, nukleotida itu selalu monofosfat. Oke, lanjut ya. Ini guanilate. Jadi kalau dia jadi monomernya RNA namanya adalah guanosin monofosfat. Kalau dia jadi monomernya DNA namanya deoksiguanosin monofosfat. Gitu ya. Gampang kan penamaannya? Artinya kalau dia DNA ada deoksinya. Kalau RNA nggak ada deoksinya. Oke. Lanjut ke pirimidin sekarang. Oh, ini pirimidin. Ini sitosin. Citidilate. Nah, kalau dia di RNA namanya citidin monofosfat. Oh, ini salah nih. C ya harusnya ya, bukan G. Kemudian kalau dia di DNA namanya deoksisitidin monofosfat. Gampang ya ingatnya ya. Oke, sekarang kita ngomongin yang uridin dan timin. Tadi saya bilang kan, urasil atau uridin itu hanya digunakan pada RNA. Sehingga yang digunakan sebagai nukleotida hanyalah uridin monofosfat. Sedangkan deoksiuridin monofosfat itu ada, walaupun tidak digunakan sebagai monomernya DNA. Nah, kenapa? Karena deoksiuridin ini nantinya akan dilakukan metilasi menjadi timidilate. Jadi diganti menjadi deoksitimidin monofosfat. Dan inilah yang digunakan untuk DNA. Jadi DNA itu lebih suka memakai thymine, T, daripada urasil, daripada uridin di sini. Jadi kalau ada uridin, deoksiuridin di dalam tubuh, maka dalam tubuh kita itu langsung melakukan metilasi untuk ditambahkan gugus metil di sini menjadi timidin, deoksitimidin. Nah, itulah yang digunakan pada DNA, bukan RNA. Oke? Dan apakah ada bentuk dari timidin monofosfat? Ada. Timidin monofosfat itu ada. Kita tinggal melakukan oksidasi pada molekul ini. Tapi sayangnya molekul itu tidak digunakan di RNA. Di RNA kita menggunakan uridin monofosfat. Oke. Itu saya jelaskan secara singkat. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan tentang ini? Tentang apa yang barusan saya sampaikan? Tentang dogma sentral biologi, tentang basa nitrogen, atau tentang yang lainnya? Silahkan. Belum ada. Oke, nggak masalah kalau belum ada. Oke. Jadi gini teman-teman. Yang akan kita pelajari pada materi metabolisme DNA ini ada yang pertama sintesis purin dan pirimidin. Jadi kita akan cari tahu dari mana asal purin dan pirimidin, dari mana asal adenosin monofosfat, guanosin, uridin, dan yang lain-lain. Dapat dari mana itu? Di tubuh kita dapat dari mana? Kita juga akan belajar tentang degradasinya. Kalau kalian tahu atau familiar dengan yang namanya asam urat, sebenarnya asam urat itu adalah hasil degradasi dari purin. Nah, nanti kita akan cari tahu bagaimana bisa purin menjadi asam urat. Nah, di mana asam urat itu banyak menyebabkan banyak
permasalahan pada persendian biasanya ya. Dan sayangnya kita hanya akan belajar sampai transkripsi. Sebenarnya kita juga akan belajar tentang translasi ya. Jadi kan sebenarnya satu paket ya tadi yang sudah saya jelaskan di dogma sentral. Ada replikasi, ada transkripsi, ada translasi. Ya, kalau translasi itu berarti RNA-nya diubah menjadi protein. Tapi sayangnya saya lihat di RPS-nya itu baru sampai transkripsi saja yang bagian saya. Nanti translasi mungkin bagiannya Pak Fatah kalau nggak salah untuk menjelaskan tentang translasi. Jadi yang akan kita pelajari bareng saya hanya sampai RNA transkripsi. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada kalian bahwa dogma sentral biologi itu menjelaskan bahwa penurunan sifat yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya itu adalah DNA, bukan protein. Yang mana DNA itu akan diubah menjadi RNA melalui proses namanya transkripsi dan kemudian diubah menjadi protein melalui proses yang namanya translasi. Ini dulu adalah pelajaran yang paling saya sukai ya di biokimia. Dan sampai saya S2 pun saya mengambil penelitian yang berhubungan dengan gen. Jadi nggak jauh-jauh dari manipulasi gen. Nah, kalau kalian tahu sekarang ini lagi COVID ya, apa sih namanya? Metode untuk mengetahui seseorang itu terkena COVID itu PCR. Kalau kalian familiar ya dan mengikuti banyak berita, PCR. PCR itu polymerase chain reaction. Itu mesinnya mengadopsi proses replikasi DNA. Nah, nanti kita akan juga belajar bagaimana DNA kita direplikasi. Nah, dan juga mungkin saya akan memberikan beberapa tambahan tentang bagaimana proses dari polymerase chain reaction. Jadi PCR itu kerjanya seperti apa? Apa yang diadopsi dari replikasi DNA? Itu nanti kita akan belajar. Nah, jadi nanti pada materi DNA, metabolisme DNA ini, saya akan lebih menekankan pada replikasi DNA dan transkripsi RNA. Sehingga materi tentang sintesis purin dan pirimidin dan degradasinya akan saya jelaskan secara singkat. Jadi saya harap besok hari Selasa kita sudah masuk ke replikasi DNA. Karena saya juga baru tahu sih kalau kalian sebenarnya belum mendapatkan materi tentang asam nukleat. Mungkin kalau kalian sudah mendapatkan materi asam nukleat, kita bisa belajarnya agak cepat. Karena kalian belum mendapatkan materi tentang asam nukleat, nanti tentang replikasi DNA akan saya jelaskan lebih mendalam. Oke, jadi nanti kita akan, mungkin saya juga akan menambahkan tentang bagaimana jalannya dari DNA menjadi asam amino. Gitu. Asam amino itu adalah penyusun dari protein. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Ini ya tentang dogma sentral ini ya. Tolong kalian benar-benar harus ngerti tentang dogma sentral ini. Jadi DNA dan RNA itu tidak langsung ke protein ya. Jadi DNA ke RNA dulu baru ke protein. Nah, bedanya apa DNA dan RNA ini? Kenapa harus diubah menjadi RNA dulu? Kenapa nggak langsung protein? Jadi gini teman-teman, kita sebagai makhluk yang kompleks. Jadi manusia itu adalah makhluk hidup yang paling kompleks ya dibandingkan dengan yang lain. Kalau kalian pernah dengar, DNA manusia itu nggak semuanya ditranslate ke protein. Jadi dari DNA itu ada yang dipotong-potong, dibuang oleh dalam bentuk RNA-nya. Barulah disintesis menjadi protein. Jadi bagian DNA itu ada yang disebut intron dan ekson. Nah, bagian intron itu akan dibuang. Bagian intron akan dibuang dalam bentuk RNA. Jadi dua-duanya ekson dan intron dari DNA itu ditranskripsi menjadi RNA.
Nah, pada saat di RNA inilah bagian intronnya dibuang, sehingga yang akan ditranslasi menjadi protein itu hanya bagian ekson. Jadi rumit sekali ya sebenarnya. Misalkan gini nih, kita sebagai manusia punya enzim amilase namanya di air liur kita. Tapi kita juga punya enzim namanya amilase juga, tapi di pankreas kita. Enzim itu protein ya teman-teman. Jadi kalian harus tahu hormon enzim itu protein. Dan kalau kalian tahu amilase di air liur kita dan yang ada di pankreas kita, walaupun fungsinya sama, itu berbeda. Apanya yang berbeda? Yang pertama, strukturnya berbeda. Jadi asam amino penyusun amilase yang ada di air liur kita dan yang ada di pankreas kita itu berbeda asam aminonya. Kenapa berbeda? Karena tentu saja gennya itu berbeda. Gennya itu berarti DNA-nya berbeda. Gen untuk membuat amilase di air liur dan amilase di pankreas itu berbeda. Jadi itulah yang menarik pada materi DNA menjadi protein. Jadi kita patut bersyukur ya pada Tuhan ya. Kalau tubuh kita ini sudah didesain sangat sempurna, sangat kompleks, tapi juga tubuh kita tanpa kita suruh pun sudah bisa melakukan proses-proses yang rumit. Bahkan kemarin kita sudah belajar tentang metabolisme gula dan lemak. Dan keduanya juga rumit kan ya, tapi itu dilakukan tubuh kita secara terus-menerus. Gitu. Nah, bahkan ya, yang lebih rumit lagi adalah tentang protein. Dosen saya dulu di ITB pernah bilang seperti ini. Kalau kalian ingin memaksimalkan kerja otak kalian, silahkan kalian belajar protein. Jadi polimer yang paling rumit di dunia adalah protein. Bahkan manusia sampai sekarang itu belum bisa membuat protein. Jadi sekarang kan banyak kan gula-gula sintesis. Jadi kita manusia itu bisa membuat gula sendiri. Kita bisa membuat gula tanpa gimana? Kita bisa membuat gula sendiri gitu loh, nggak ngambil dari alam. Nah, gula itu kan karbohidrat. Karbohidrat itu tersusun atas glukosa. Monomernya cuma satu, glukosa. Paling juga strukturnya yang berbeda, yang bermacam-macam. Nah, kalau DNA dan RNA, monomernya ada 4 macam, karena basa nitrogennya ada 4 macam. A, T, G, C. Kalau RNA monomernya ada U, A, C, G. Nah, monomernya cuma ada 4. Manusia sampai sekarang ada teknologi yang bisa untuk mensintesis DNA. Sering sekali dilakukan sekarang untuk melakukan sintesis DNA. Ya walaupun Indonesia sebenarnya belum bisa bikin ya DNA. Kita biasanya kita biasanya minta untuk dibuatkan beli gen. Itu kalau saya di ITB biasanya belinya di Korea kalau nggak di Singapura. Itu kalau gen. Kita bisa manusia bisa membuat gen. Akan tetapi sampai sekarang manusia belum ada teknologi apapun, manapun, belum ada yang bisa memproduksi protein di luar sel. Jadi belum ada yang bisa membuat protein kalau nggak in vivo. Jadi selalu di dalam sel kalau ngebikin protein. Nggak bisa kita ngebikin protein di luar sel. Gitu. Kenapa sampai segitu rumitnya protein? Karena protein itu tersusun atas 20 jenis monomer yang berbeda. Coba bayangkan. DNA aja 4 jenis monomer. Cuma 4. Karbohidrat cuma 1 monomernya glukosa. Sedangkan protein ada 20 macam monomer. Jadi asam amino itu ada 20 macam. Nah, coba bayangkan serumit apa protein itu. Interaksinya bagaimana, apa interaksi yang terjadi antara asam amino yang berbeda itu. Misalkan begini, kalau kita belajar tentang kimia organik mungkin ya, interaksi misal kimia organik atau anorganik gitu. Interaksi hidrogen dengan oksigen itu disebut ikatan hidrogen, interaksi hidrogen. Nah, di protein interaksi-interaksi itu banyak, bahkan ada jutaan. Ya karena tadi asam aminonya aja ada 20 macam. Jadi untuk menentukan struktur protein itu diperlukan
pekerjaan yang sangat besar. Mungkin kalau sekarang ya kita bisa untuk menentukan, kita misal melakukan isolasi misal flavonoid dari tumbuhan A misal. Kita bisa menentukan strukturnya dengan mudah karena sekarang udah ada FTIR, sekarang udah ada NMR, dan kita tinggal menyusun, kita tinggal olah data. Dapatlah kita strukturnya. Tapi kalau protein tidak semudah itu untuk menentukan strukturnya. Sama sekali lagi ini adalah makromolekul. Jadi ada banyak sekali atom-atom yang terlibat, ada banyak sekali, bahkan monomernya pun ada 20. Jadi kalau kalian ingin belajar yang rumit-rumit, silahkan belajar protein. Ini adalah pekerjaan besar. Ya, manfaatnya banyak memang protein. Yang menyusun tubuh kita protein. Rambut kita protein, semuanya protein. Penyakit-penyakit juga kebanyakan karena misfunctional dari protein. Jadi disfungsi dari protein. Nah, jadi misteri-misteri tentang protein ini masih sangat luas ya. Mungkin kalau kalian ingin menggeluti bidang biokimia, silakan kalian belajar mungkin ya protein, silahkan. Karena masih banyak yang perlu dipelajari tentang protein ini. Untuk menentukan struktur protein saja, saya belum pernah dengar kalau di Indonesia apa sudah bisa dilakukan, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi, bahkan cuaca, udara, itu juga mempengaruhi bagaimana kita bisa mendapatkan struktur protein. Nggak semudah itu, gitu. Oke, nggak usah banyak-banyak lah saya ceritanya. Yang intinya protein itu sangat rumit ya. Protein itu adalah kajian yang sangat menarik. Karunia Tuhan yang sangat luar biasa protein itu. Kita manusia nggak bisa bikin. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Apakah ada? Belum ada. Oke, kalau tidak pertanyaan, nggak dengar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dulu ya materi kita. Oke, tadi yang saya jelaskan tadi bahwa materi kita, metabolisme DNA ini terdiri atas 4 bagian, yang dimana bagian pertamanya adalah tentang sintesis purin dan pirimidin. Sebelum kita masuk ke sintesis purin dan pirimidin, kita masuk dulu ke bagaimana gula pentosa dari nukleotida itu terbentuk. Ya, ingat ya, gula pentosanya bagaimana terbentuk. Ini ya, ini nukleotida. Inilah ya, ini nukleotida. Nah, sebelum kita belajar bagaimana purin dan pirimidin terbentuk, kita belajar dulu bagaimana gula pentosa ini terbentuk. Oke, kita mulai ya. Oke, ini sebenarnya siklusnya kalian harusnya sudah pernah. Ini adalah siklus apa sih namanya? Pentosa pathway. Jalur pentosa, jalur simpang fosfoglukanoat. Ini kalian sudah pernah diajarin kan? Sebelum masuk ke metabolisme lemak, harusnya kalian sudah mengetahui tentang jalur simpang fosfoglukanoat. Ya, gitu ya istilahnya ya. Pentosa pathway intinya. Oke. Kita berangkat dari molekul yang sering kali kita temui, yaitu glukosa. Kemudian apa yang terjadi pada glukosa? Seperti biasa, kalau kita hendak menggunakan suatu molekul, maka kita perlu untuk memberikan sinyal. Kita harus memberikan ia tanda berupa gugus fosfat. Jadi kita perlu menambahkan gugus fosfat pada molekul glukosa. Nah, enzim yang digunakan adalah enzim kinase. Ingat,
kinase itu adalah enzim yang digunakan untuk menambahkan gugus fosfat. Jadi di sini yang bergerak adalah heksokinase. Oh, nggak usah gini ya. Heksosakinase. Nah, fosfatnya dari mana? Lagi-lagi kalau kita memerlukan penambahan gugus fosfat, kita harus membayarnya dengan ATP. Jadi di sini kita akan melakukan pengubahan ATP. Kok nggak tulis? Nah, kita akan mengubah ATP menjadi ADP, sehingga kita mendapatkan molekul yang ada di sebelah kanan. Ini adalah glukosa 6-fosfat. Oke, kemudian glukosa 6-fosfat ini akan mengalami proses yang namanya oksidasi untuk mendapatkan molekul ini. Ini adalah molekul yang disebut sebagai 6-fosfat glukanodeltalakton. Nah, apa yang berubah? Jadi molekul ini, glukosa, gugus hidroksilnya akan diubah menjadi gugus karbonil. Untuk itu perlu dilakukan proses namanya oksidasi. Nah, kalau kita melakukan proses oksidasi, maka enzim yang kita gunakan selalu berakhiran dengan kata dehidrogenase. Ingat, kalau oksidasi berarti enzimnya dehidrogenase. Karena proses oksidasi itu selalu melakukan pengurangan hidrogen, makanya dehidrogenase. Nah, berarti enzimnya adalah glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Dan kalau kita melakukan oksidasi, maka kita akan melibatkan pengubahan molekul NAD plus menjadi NADH. Ya, sehingga kita mendapatkan molekul 6-fosfat glukanodeltalakton. Oke, nah ini adalah struktur, apa sih namanya? Fischer ya? Oh bukan, ini Fischer, ini Howard. Jadi yang kita gunakan di sini, ini adalah proyeksi Howard. Gimana tulisannya ya? Ya gitulah pokoknya. Pokoknya yang terbentuk siklik. Nah, kita kemudian kepengen supaya sikliknya ini dihilangkan. Caranya gimana? Caranya gampang. Kita tambahkan molekul air. Maka molekul air masuk seperti ini, sehingga akan memutus ikatan yang ada di sini. Ini diputus. Nah, akan terbentuk molekul seperti yang ada di gambar sebelah sini. Molekul ini disebut sebagai 6-fosfoglucanoat. Warna biru aja lah ya. 6-fosfoglucanoat. Enzimnya yang terlibat apa? Namanya gampang sih ini. Laktonase. Jadi kita ubah glukanodeltalakton menjadi glukanoat. Nah, ya sebenarnya ini sama ya. Ini sama ini tuh sebenarnya sama molekulnya. Cuma yang di sini kita hilangkan ikatan rangkapnya sehingga tidak ada siklik. Kita hilangkan sikliknya. Sehingga yang terdapat di sini adalah molekul yang mempunyai rantai lurus. Gitu ya. Dengan apa? Dengan kita tambahkan molekul air. Oke, kemudian dari 6-fosfoglucanoat kita ubah menjadi D-ribulosa 5-fosfat. Nah, apa yang terjadi? Bagaimana bisa glukanoat diubah menjadi ribulosa? Kita lihat di sini bahwa D-ribulosa 5-fosfat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karbon. Sedangkan di sini ada 1, 2, 3, 4. Oh, maaf. Harusnya satunya di atas 6 ya. Ada 6 karbon. Jadi dari 6 karbon diubah menjadi 5 karbon. Berarti proses yang terlibat adalah proses
dekarboksilasi. Selain proses dekarboksilasi, kita lihat di sini ini mempunyai gugus hidroksil, sedangkan di sini dia mempunyai gugus karboksil. Nah, dari gugus karboksil menjadi gugus hidroksil itu dilakukan proses yang namanya oksidasi. Jadi lagi-lagi kita melakukan proses oksidasi. Nah, kalau oksidasi, lagi-lagi enzim yang digunakan adalah enzim dehidrogenase. Aduh, kenapa ngilang? Dehidrogenase. Jadi ya gampang sih, 6 fosfo. Aduh. Kenapa? Oh, ini ada chat. Oh iya, Manuel dan Renita. Ya, nggak apa-apa. Kalau satu akun juga nggak apa-apa. 6 fosfoglucanoat dehidrogenase. Di mana enzim ini, yang pertama, dia akan melakukan oksidasi pada gugus karboksil menjadi gugus hidroksil. Yang kedua, dia akan melakukan dekarboksilasi. Kalau dekarboksilasi artinya dia dilakukan pengurangan atom karbon. Kalau pengurangan atom karbon akan menghasilkan molekul karbon dioksida. Jadi yang awalnya 6 karbon diubah menjadi 5 karbon melalui proses dekarboksilasi. Makanya menghasilkan molekul karbon dioksida. Nah, kemudian D-ribulosa 5-fosfat ini kita ubah menjadi isomernya. Oh, gugusnya ini ya, salah saya tadi. Gugusnya keton, bukan hidroksil. Nah, gugusnya keton. Jadi dari karboksilat jadi karboksil dioksidasi menjadi keton. Nah, kemudian yang awalnya gugusnya keton dilakukan isomerisasi menjadi gugus apa ini? Ini adalah gugus, aduh kenapa nih pulpennya? Jadi gugus aldehid. Nah, kalau dilakukan isomerasi, maka enzim yang terlibat tentu saja adalah enzim isomerase. Jadi kita tahu ya, kalau keton itu adalah isomer dari aldehid. Maka dilakukan isomerasi dengan menggunakan enzim kenapa sih sebutannya? Mohon maaf teman-teman. Enzimnya adalah fosfopentosa. Fosfopentosa isomerase. Sehingga kita mendapatkan molekul yang di sini. Ini adalah molekul yang disebut dengan D-ribosa 5-fosfat. D-ribosa 5-fosfat. D-ribosa 5-fosfat ini kemudian kita bentuk proyeksi Howard-nya sehingga akan membentuk siklik seperti ini. Jadi kita akan membentuk ikatan. Jadi kita sambungkan di sini ya ikatannya. Bukan sama H tapi sama O. Sorry, seperti ini. Jadi kita bikin siklik sehingga kita mendapatkan struktur proyeksi Howard seperti ini. Nah, ya, jadi kita bisa lihat di sini bahwa gugusnya, atom-atom karbonnya itu ada nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini. Jadi namanya ini tetap D-ribosa 5-fosfat. Nah, D-ribosa 5-fosfat ini kemudian akan dilakukan penambahan gugus fosfat pada atom karbon nomor 1. Jadi di sini. Di bagian sini akan ditambahkan gugus fosfat. Nah, kalau kita menambahkan gugus fosfat, artinya kita perlu enzim namanya
enzim kinase. Jadi yang terlibat enzimnya adalah D-ribosa 5-fosfat kinase. Nah, dan melibatkan pengubahan molekul 2 ATP menjadi 2 ADP. Kenapa 2 ATP? Karena dia menambahkan 2 gugus fosfat, artinya kita membutuhkan 2 ATP. Kita membayar dengan 2 ATP, di mana 1 ATP akan diambil 1 gugus fosfatnya. Ingat, ATP adalah trifosfat, adenosin trifosfat. Jadi masing-masing ATP diambil 1 gugus fosfatnya untuk berubah menjadi 2 ADP, adenosin difosfat, 2 fosfat. Sehingga di sini kita akan mempunyai molekul penting, yaitu 5-fosforibosil 1 pirofosfat. Ini gugus pirofosfat, yang ini gugus fosfat. Jadi namanya fosforibosil pirofosfat. Fosforibosil, ini ribosil, ini ribosil 5-fosfat. Ini nomor atom karbon nomor 5. Nah, ini kita singkat dengan singkatan PRPP. Nah, ini nanti kita akan gunakan untuk sintesis purin dan pirimidin. Jadi, saya harap kalian ingat dengan molekul ini. Molekul ini didapatkan dari mana? Molekul ini didapatkan dari jalur simpang fosfoglucanoat, pentosa pathway. Nah, PRPP ini kemudian akan diubah. Jadi yang awalnya dia gugus fosfat seperti ini, akan diubah menjadi gugus amina oleh enzim yang disebut dengan glutamin PRPP amidotransferase. Namanya panjang ya. Karena apa? Karena gugus amin ini berasal dari asam amino. Asam aminonya adalah glutamin. Nah, glutamin itu digunakan gugus aminanya. Sedangkan gugus fosfatnya akan lepas. Jadi di sini akan menghasilkan 2 gugus fosfat. Nah, enzim yang terlibat adalah glutamin. Panjang enzimnya ya namanya. Glutamin PRPP amidotransferase. Jadi maksudnya enzimnya itu bertugas untuk memindahkan, mentransfer gugus amin pada glutamin kepada PRPP. Itu fungsinya. Makanya namanya panjang. Glutamin PRPP amidotransferase. Gitu. Nah, kalau dia sudah punya gugus amin seperti ini, maka dia bisa untuk dilakukan proses sintesis purin dan pirimidin lebih lanjut. Jadi yang saya gambarkan warna hijau di sini, ini hanya untuk penggambaran ya. Jadi ini tuh basa nitrogen base. Nitrogen base. Jadi yang saya gambarkan kotak hijau ini adalah basa nitrogen. Jadi untuk membuat purin dan pirimidin, itu kita perlu gula pentosa terlebih dahulu. Di mana gula pentosa itu berasal dari jalur simpang fosfoglucanoat. Gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, ini nggak ada pertanyaan itu kalian sebenarnya ngerti atau tidak yang saya sampaikan? Halo? Aduh, saya curiga nih kalau nggak ada pertanyaan kayak gini nih. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, jangan lanjut dulu deh. Saya khawatir kalian nggak ngerti nih. Saya tanya acak ya. Coba siapa ya? Yohana. Halo Yohana. Iya, Bu. Halo Yohana, selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, Yohana ngerti nggak tadi yang saya sampaikan? Halo? Iya, Bu.
Gimana gimana, Yohana? Kamu mau saya tanyain atau mau nanya? Halo? Halo, Yohana? Iya, Ibu. Gimana, Yohana? Kamu ngerti nggak yang saya sampaikan tadi? Kurang ngerti, Bu. Nah, itu dia tuh. Kamu yang bagian mana yang nggak ngerti? Saya jelasin lagi. Halo, Yohana, jangan di-unmute dulu. Jangan di-mute dulu. Kok unmute sih? Halo? Ini Yohana kemana? Halo? Iya, Bu. Gimana kamu nggak ngerti bagian mana? Yang ini, Bu, yang pembuatan 5 fosfat apa itu? Iya, benar 5 fosfat. 5 fosfat, 5 gula pentosa, bukan 5 fosfat ya. Iya, Bu. Nggak ngerti yang mananya. Ini nggak usah grogi, santai aja. Saya malah Iya, bingung Ibu. kalau nggak ada yang nanya. Gimana? Bagian mana yang nggak ngerti? Nah, ini kan dari glukosa nih. Jadi Iya. jalur yang digunakan untuk mensintesis gula pentosa ya namanya ya. Namanya gula pentosa karena apa? Karena dia cincinnya segi 5 dan terdiri atas 5 karbon. Makanya disebut gula pentosa. Penta kan 5 ya, makanya pentosa. Nah, berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari glukosa. Glukosa ini akan diubah menjadi glukosa 6 fosfat oleh enzim namanya heksosakinase. Nah, ditambahkan gugus fosfat di atom karbon nomor 6. Makanya namanya glukosa 6 fosfat. Kemudian, glukosa 6 fosfat ini akan dilakukan oksidasi. Jadi ini ke sini, ini prosesnya namanya oksidasi. Nah, kalau prosesnya oksidasi, maka enzim yang digunakan atau yang bekerja pada proses ini adalah enzim dehidrogenase. Ingat, kalau oksidasi enzimnya selalu dehidrogenase. Makanya kita pakai enzim namanya glukosa 6 fosfat dehidrogenase. Dan melibatkan pengubahan NAD+ menjadi NADH. Ya. Sehingga kita memperoleh molekul namanya 6-fosfoglucanolakton. Nah, bedanya apa sih glukosa 6 fosfat dan 6-fosfoglucanolakton? Bedanya cuma di sini. Yang awalnya dia gugusnya hidroksil diubah menjadi gugus keton. Gitu. Nah, kemudian yang kita dapatkan di sini adalah molekul yang dia bentuknya siklik. Makanya di sini ada ikatan seperti ini. Jadi ini adalah proyeksi Howard, cuma saya nulisnya Fisher. Jadi ini tuh terbentuk siklik. Nah, saya tuh pengen sikliknya tuh dihilangin. Caranya gampang, kita tambahkan molekul air. Sehingga di sini kita punya molekulnya sama. Hanya saja molekul yang di sini dia tidak lagi ada tidak ada cincinnya. Jadi yang awalnya dia ada cincinnya begini, jadi nggak ada gitu. Jadi yang awalnya siklik jadi nggak siklik gitu maksudnya. Nah, kemudian 6-fosfoglucanoat ini yang dihasilkan akan diubah menjadi D-ribulosa 5-fosfat. Nah, prosesnya ada 2. Yang pertama, dehidrogenase. Berarti ada melibatkan proses oksidasi. Yang awalnya dia adalah karboksilat. Nih, gugus karboksilat kan ya, COO-. Diubah menjadi gugus keton. Makanya dioksidasi. Selain itu juga dilakukan dekarboksilasi. Kalau dekarboksilasi artinya dikurangi gugus
dikurangi atom karbonnya. Dekarboksilasi. Pokoknya kalau ada kata D, itu selalu dikurangi. Deoksi, oksigennya dikurangi. Dehidrogen, hidrogennya dikurangin. Kalau dekarboksilasi, karbonnya dikurangin. Makanya menghasilkan molekul karbon dioksida. Sehingga kita punya di sini D-ribulosa 5-fosfat. D-ribulosa 5-fosfat ini gugusnya adalah keton. Nah, yang gugusnya keton akan diubah menjadi gugus aldehid. Kita tahu bahwa keton dan aldehid itu isomer. Makanya kita perlu enzim namanya isomerase. Jadi di sini kita perlu enzim namanya fosfopentos isomerase. Fosfopentosa isomerase. Gitu. Sehingga sekarang kita punya D-ribulosa 5-fosfat. Gitu ya. Nah, D-ribulosa 5-fosfat yang kita punya di sini, dia tidak mempunyai ikatan siklik. Jadi ikatannya lurus. Jadi bentuknya itu alifatik. Jadi dia lurus, bukan siklik. Nah, kemudian saya ingin supaya dia ikatannya menjadi siklik. Maka caranya gampang. Saya tinggal mengeluarkan molekul air. Maka akan terbentuk ikatan antara oksigen dan hidrogen yang ada pada atom nomor 1 dan nomor 4. Sehingga terbentuk siklik seperti ini. Ini proyeksi Howard-nya. Gitu. Nah, molekulnya tetap sama, masih D-ribosa 5-fosfat. D-ribosa 5-fosfat, atom karbon nomor 1-nya ini akan diganti dengan fosfat, akan diganti dengan 2 buah gugus fosfat. Nah, sehingga kita punya molekul yang seperti ini. Namanya 5-fosforibosil 1-fosfo 1 virofosfat. Jadi kalau ada 2 fosfat gini namanya virofosfat. Jadi molekul ini namanya 5-fosforibosil. Kenapa 5? Karena ini adalah atom karbon nomor 5. Kan ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Iya benar. Jadi molekulnya 5-fosforibosil 1 virofosfat. Biar mudah kita singkat menjadi PRPP. Nah, PRPP ini kemudian akan bertemu dengan glutamin. Glutamin ini adalah asam amino, di mana tadi saya jelaskan asam amino itu adalah penyusun protein. Glutamin ini akan menyumbangkan gugus aminanya kepada PRPP. Sehingga yang awalnya tadi gugus fosfat segede ini diganti dengan gugus amina. Oke? Oleh enzim yang disebut dengan glutamin PRPP amidotransferase. Karena yang ditransfer adalah gugus amina, gugus nitrogen. Nah, kemudian molekul ini disebut dengan 5-fosfo. Nah, aduh, kepencet. 5-fosforibulosa. Ribosilamin, bukan ribulosa. Ribosilamin. Nah, 5-fosforibosilamin inilah yang akan cikal bakal. Jadi dia termasuk prekursor dari pembentukan basa nitrogen, termasuk pirin dan pirimidin. Ya, jadi nanti PRPP ini akan masuk ke dalam proses sintesis purin dan pirimidin. Oke, gimana? Apakah masih kurang jelas? Yang lain, apakah ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan saja ya. Kita masuk ke purin sintesis. Sintesis purin. Tolong diperhatikan ya. Kalau ada yang nanya sih bagus, tapi kalau nggak ada yang nanya ya saya harus memastikan dulu. Jadi nanti saya nanya kalau nggak ada yang nanya. Oke, sintesis purin. Purin itu ada 2, ada adenin dan guanin, ada adenosin dan apa tadi? Guanosin. Adenin dan guanosin, adenilat dan guanilat. Nah, ingat kalau adenin dia punya gugus amina. Kalau guanosin dia gugusnya karbonil. Dia punya gugus amina juga sih ya. Tapi dia juga punya karbonil. Pokoknya kalau amina saja itu dia pasti adenin. Kenapa sih? Adenin.
Ini adalah guanosin. Kalau dia merupakan nukleotida dari RNA, maka yang di sini adalah OH. Maka dia namanya DAMP. Tapi kalau dia adalah bagian dari DNA, yang di sini adalah H, hidrogen. Maaf. Berarti gini, AMP namanya ya, maaf yang tadi. Kalau dia hidrogen di sini, berarti namanya DAMP. Ini adalah bagian dari RNA, yang ini adalah bagian dari DNA. Yang guanosin juga. Kalau yang di sini ada OH-nya, berarti dia adalah RNA. Makanya namanya adalah GMP, guanosin monofosfat. Kalau yang di sini adalah hidrogen, yang X ini adalah hidrogen, maka namanya adalah DGMP, deoksiguanosin monofosfat. Gitu ya. Supaya kalian ingat bedanya ketika guanosin ada pada RNA dan guanosin ketika dia ada pada DNA. Ya. Intinya kalau dia DNA, dia isinya H. Kalau RNA isinya OH. Gitu. Oke, ini ada beberapa tahap yang perlu kita tahu. Jadi ada beberapa bagian, ada beberapa bahan yang kita perlukan untuk membuat purin. Yang pertama kita harus punya PRPP. PRPP ini apa tadi? PRPP itu yang tadi yang kita buat dari glukosa. PRPP tadi apa sih? 5 fosforibosil 1 pirofosfat. Oke, PRPP. Kemudian di sini ada HCO3-. Ini adalah ion karbonat. Kemudian di sini COHO-. OCOH-. Ini adalah format. Asam format, berasal dari asam format. Nah, kalau yang ini ada 3 di sini ya. Mana ada 3 nih? 1, 2, 3. Ketiganya ini adalah asam amino. Sekali lagi, asam amino adalah monomer dari protein. Nah, ini adalah glisin. Ini adalah glutamin. Yang ini adalah aspartat. Jadi ini biar kalian tahu ya, asam amino itu tersusun atas beberapa bagian. Perhatikan atom karbon kiral di sini. Ini atom karbon kiral kan ya. Kalau saya tulis mungkin bisa seperti ini nih. Nah, oh ini nggak kiral nih, yang ini yang kiral. Nah, ini kiral nih. Kita ambil contoh yang glutamin aja kalau gitu. Nah, perhatikan atom karbon kiral di sini. Atom karbon kiral di sini mempunyai gugus yang pertama. Ini adalah gugus karboksil. Yang di sini adalah gugus amina. Dan yang di sini adalah biasanya kita sebut sebagai gugus R. Gugus R. Kenapa gugus R? Karena biasanya berbeda-beda tiap asam amino. Gitu. Jadi kalau glutamin, dia mempunyai gugus amida. Ini ya, gugus amida ya. CONH2. Ini adalah gugus amida. Sedangkan kalau aspartat, kita lihat di sini, aspartat gugus R-nya berupa gugus karboksil. COO-. Ini CONH2, berarti amida. Ini COO-, berarti aspartat. Nah, glutamin itu biasanya disingkat GLN. Aspartat biasanya disingkat ASP. Nah, ada asam amino paling kecil, di mana dia tidak mempunyai atom karbon kiral, sehingga gugus R-nya itu diisi oleh atom hidrogen. Dia adalah glisin. Disingkat glisin. Jadi GLI itu glisin, GLN itu glutamin, ASP itu aspartat. Jadi kalau kalian lihat di sini aspartat ya, aspartat itu punya gugus karboksil. Sebenarnya asam amino yang punya gugus karboksil itu enggak cuma aspartat, ada namanya glutamat. Nah, glutamat ini
disingkat GLU. Hati-hati ya, awas keliru ya. Ini GLU, ini GLN, ini GLI. Glutamat ini sama-sama punya gugus karboksil seperti aspartat. Hanya saja ini gugus C-nya itu ada 2. Jadi rantai karbonnya itu lebih panjang daripada aspartat. Gitu. Jadi nanti kalau kita belajar asam amino, kalian akan tahu 20 monomer protein itu bedanya apa. Gitu. Oke, jadi untuk membuat purin, cincinnya kita perlu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita perlu 6 bahan. Kita perlu 6 bahan, yaitu PRPP, karbonat, format, glisin, glutamat, dan aspartat. Nah, prosesnya ada 10, nggak usah saya sebutkan ya, ada 10 step, termasuk PRPP ini diubah menjadi ribosilamin, seperti yang di atas tadi. PRPP yang ini ya. Jadi PRPP di sini diubah menjadi ribosilamin. Itu ada 10 step. Nah, 10 step itu akan menghasilkan cincin purin seperti ini. Jadi kalau kalian lihat ini saya gambarkan sesuai warna dari sumbernya. Jadi misal ini, gugus karbonil di sini itu berasal dari karbonat. Gugus ini CCN ini berasal dari glisin. Gugus N di sini dan di sini berasal dari glutamin. Gugus N yang di sini berasal dari aspartat. Nah, karbon yang di sini dan yang di sini berasal dari format. Jadi intinya cincin dari purin itu berasal dari 6 sumber yang berbeda. Atom-atomnya itu berasal dari 6 sumber yang berbeda. Kalau kalian ingin lihat bagaimana detail dari 9 reaksinya ini, 10 reaksinya ini, kalian bisa lihat di textbooknya Lehninger. Di sana lengkap. Oke, sehingga kita akan mendapatkan molekul ini. Molekul ini disebut dengan inosinat. Inosinat ini adalah inosin mono. Maaf pulpennya ini kenapa ya? Inosin monofosfat. Atau kita singkat IMP. Nah, kemudian dari inosin monofosfat inilah akan dibentuk adenosin dan guanin. Jadi nasib dari inosin monofosfat ini ada 2. Dia bisa dibentuk menjadi adenin dan bisa dibentuk menjadi guanin. Nah, sekarang kita lihat bagaimana inosin ini diubah menjadi adenin dan guanin. Oke, kita lihat yang atas dulu. Yang atas ini adalah adenin ya, pembentukan adenin. Jadi kalau adenin, kalau kita ingat strukturnya, dia akan mempunyai gugus amina di bagian atasnya. Ini ya. Nah, dia akan punya gugus amina di bagian atasnya. Nah, gugus aminanya dari mana? Pada prosesnya, dia akan melakukan rekrutmen, artinya dia akan mengambil molekul aspartat lagi. Sehingga aspartat itu kemudian akan menempel atau menggantikan gugus karbonil. Jadi yang di sini digantikan dengan gugus ini. Ini berasal dari aspartat melalui enzim yang namanya adalah adenilosuksinat sintase. Nah, kenapa adenilosuksinat? Karena molekul ini disebut dengan adenilosuksinat. Jadi inosinat akan bertemu dengan aspartat membentuk adenilosuksinat. Nah, adenilosuksinat itu kemudian akan melepaskan format, bukan format. Format kan tadi apa sih namanya? Fumarat. Aduh, maaf, namanya mirip-mirip. Fumarat. Jadi yang bagian ini dilepaskan, di discard.
sehingga menyisakan gugus amina. Menyisakan gugus amina di sini. Nah, enzim yang terlibat adalah adenilosuksinat liase. Oke. Nah, terbentuklah di sini adenilat. Nggak salah, adenosin, bukan adenilat. Adenosin monofosfat. Nah, AMP. Nah, AMP inilah yang akan menjadi building block dari RNA. Nah, kalau kita ingin mengubah menjadi DNA, maka kita perlu melakukan reduksi. Nah, nanti kita akan bahas reduksinya. Kita akan masuk ke guanosin dulu. Bagaimana inosinat diubah menjadi guanosin. Nah, kalau kita lihat di sini, dari inosinat menuju ke molekul ini disebut dengan santilit atau santinosin monofosfat. XMP. Nah, dari inosinat atau dari IMP tadi diubah menjadi XMP. Kita lihat apa perbedaan strukturnya. Perbedaannya hanya ada pada ini. Penambahan gugus karbonil pada cincin purinnya. Nah, kalau kita lakukan penambahan gugus karbonil, kita hanya perlu melakukan proses oksidasi. Oksidasi sekali lagi adalah penambahan gugus oksigen, penambahan oksigen dan pengurangan hidrogen. Maka enzim yang berperan adalah enzim IMP dehidrogenase. Dan akan memasukkan molekul air di sini. Jadi O-nya dari mana? Dari air. Jadi di sini akan masuk molekul air. Sehingga molekul air itu oksigennya akan dipakai untuk membentuk karbonil. Dan sekali lagi, kalau dia prosesnya adalah oksidasi, maka akan melibatkan pengubahan NAD+ menjadi NADH. Nah, dari XMP, nah sekarang kita lihat, XMP dan ini adalah GMP, guanosin monofosfat. Perbedaannya apa? Perbedaannya hanya ada pada sini. Yang satunya gugus karbonil, yang satunya sudah diganti dengan gugus amina. Nah, gugus aminanya dari mana? Lagi-lagi kita menggunakan glutamin. Jadi glutamin akan diubah menjadi glutamat. Di mana glutamin nitrogennya akan dipakai untuk mengganti gugus karbonil dari XMP. Lihat, gugus karbonil di sini diubah menjadi amina. Nah, lagi-lagi kita perlu membayar. Sekali lagi kalau kita melakukan penambahan gugus, maka kita perlu membayarnya dengan ATP. Oke, nah sekarang kita sudah punya guanosin monofosfat, di mana guanosin monofosfat ini akan masuk ke dalam RNA, akan berubah, akan dijadikan building block dari RNA. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke adenin. Jadi dari IMP ke adenilosuksinat di sini, kita perlu menambahkan gugus ini. Nah, ingat, saya selalu bilang, kalau kita mau menambahkan sesuatu pada suatu molekul, entah itu kita mau menambahkan fosfat, kita mau menambahkan gugus apapun itu, maka kita perlu membayarnya. Nah, biasanya kita membayarnya dengan ATP. ATP adalah adenosin trifosfat. Nah, tapi sekarang kita malah membuat adenosin monofosfat, turunan dari ATP. Maka untuk membuat adenosin monofosfat, kita tidak bisa membayarnya dengan ATP. Maka kita harus membayarnya dengan GTP. Jadi di sini, karena kita menambahkan gugus aspartat, ini kita tambahkan kan di sini, maka kita melakukan pembayaran dengan GTP, bukan GDP. GTP, bukan ATP. Kenapa? Karena kita mau ngebuat turunan dari ATP.
maka kita tidak bisa menggunakan ATP sebagai pembayaran. Jadi kita bayarnya pakai GTP. GTP itu apa? GTP adalah guanosin trifosfat. Gitu ya. Ya, kalau GTP di sini GMP kita perlu membayarnya pakai ATP. Tapi kalau di sini kita bayarnya pakai GTP. Gitu. Jadi karena ATP itu adalah adenosin, untuk membuat adenosin monofosfat kita tidak bisa menggunakan ATP. Kita menggunakan GTP sebagai pembayarannya istilahnya ya. Oke, nah sekarang kita masing-masing punya AMP dan GMP, di mana GMP dan AMP itu akan menjadi building block dari RNA. Nah, kalau DNA, gimana kita bisa mengubah yang awalnya dia punya gugus hidroksil menjadi deoksi, menjadi tidak punya gugus hidroksil? Maka kita bisa melakukannya dengan proses namanya reduksi. Nah, pada proses reduksi, kita memerlukan enzim yang namanya reduktase. Kenapa nih? Reduktase. Nah, sama ya. GMP juga direduksi. Kalau ini namanya AMP reduktase, tapi kalau ini namanya GMP reduktase. Gampang kan ya penamaan enzim tuh. Nah, AMP reduktase akan mereduksi gugus karboksil di sini menjadi hidrogen. Jadi yang awalnya dia seperti ini, saya copy saja, biar saya nggak ngegambar. Nah, aduh, kenapa nih? Nggak mau macet. Nah, yang awalnya tadi OH, maka di sini diubah menjadi H. Nah, diubah menjadi hidrogen. Jadi kita lakukan reduksi. Oksigennya direduksi. Nah, sekarang kita punya molekul yang namanya DAMP. Itu ya. Sebenarnya nggak langsung ke DAMP sih, tapi nggak apa-apa, langsung aja, biar nggak bingung kalian. Intinya untuk berubah, jadi dari AMP menjadi DAMP, kita perlu melakukan reduksi. Nah, gini ya. Sama, GMP juga begitu. Nanti kalau kita reduksi molekul GMP, kita akan mendapatkan molekul DGMP, di mana kita akan menghilangkan gugus hidroksil di sini, kita ganti dengan gugus hidrogen. Di mana DGMP ini akan masuk ke dalam molekul DNA. Oke, saya ulangi ya. Jadi yang pertama, untuk membuat cincin dari purin, itu kita memerlukan 6 bahan. PRPP, karbonat, format glisin, glutamin, dan aspartat. Nah, masing-masing atom pada cincin purin itu berasal dari 6 bahan tersebut. Nah, 6 bahan tersebut akan melalui 10 step. 10 step tersebut menghasilkan molekul yang disebut dengan inosin monofosfat atau IMP, inosinate, IMP. IMP ini akan mengalami 2 nasib yang berbeda, di mana dia bisa untuk dilakukan oksidasi oleh enzim IMP dehidrogenase menghasilkan santosin monofosfat, yang mana XMP ini akan diubah menjadi GMP. Oke, alurnya ya, kalau mau ke GMP, IMP, XMP, dan GMP. IXG. Sedangkan kalau kita ingin mengubahnya menjadi adenosin monofosfat, maka kita ubah dulu menjadi adenilosuksinat. Dari adenilosuksinat barulah kita bisa mendapatkan adenosin monofosfat. Adenilosuksinat ini kita dapatkan dari gabungan inosin monofosfat ditambah dengan aspartat dan kemudian menghasilkan fumarat. Barulah kita bisa mendapatkan adenosin monofosfat. Adenosin monofosfat dan guanosin monofosfat akan menjadi building block dari RNA.
Untuk menjadi building block dari DNA, kita perlu melakukan reduksi, sehingga menghasilkan deoksi guanosin monofosfat dan deoksi adenosin monofosfat, di mana DAMP dan DGMP ini bisa digunakan sebagai building block dari DNA. Oke, gimana? Apakah ada yang kurang jelas? Mau tanya, Bu. Oke, saya harap kalian ngerti ya. Kalau nggak ngerti, tolong tanya. Saya izin bertanya, Bu. Iya, siapa ini anaknya ya? Reliana. Oke, silakan. Iya, Bu. Tadi DAMP sama GAMP ya, Bu. GMP sama AMP. Itu digunakan sebagai building block DNA. Building block itu apa, Bu? Oh ya. Building block itu maksudnya penyusun. Jadi DAMP dan DGMP, ada D-nya ya, itu digunakan untuk menyusun DNA. Sedangkan AMP dan GMP tanpa ada D ya, itu digunakan untuk menyusun RNA. Tadi saya bilang di awal bahwa yang menyimpan informasi genetik kita adalah DNA. Nah, di mana DNA akan diubah menjadi RNA. Nah, penyusun dari DNA itu adalah deoksi adenosin monofosfat, deoksi adenosin monofosfat, deoksi guanosin monofosfat, deoksi cytidin monofosfat. Pokoknya yang ada deoksi itu adalah penyusun DNA. Jadi kalau saya bilang DGMP adalah building block dari DNA, maka DGMP ini digunakan untuk menyusun DNA. Sedangkan kalau saya bilang GMP, maka dia digunakan untuk menyusun RNA gitu. Nah, bedanya cuma di sini kok. Cuma ada pada gugus ini, OH-nya saja. Bedanya ada pada gula pentosanya ini. Nah, kalau dia ada OH-nya dua-duanya pada atom karbon nomor 2 dan 3, maka dia untuk RNA. Tapi kalau pada atom nomor 2, atom karbon nomor 2-nya, dia ada hidrogen, bukan OH, maka dia digunakan untuk DNA. Sesuai namanya ya, deoksi. Deoksi itu dikurangi oksigennya, maka gugus hidroksil di sini dikurangi, dihilangkan. Makanya prosesnya namanya reduksi. Direduksi gugus oksigennya. Oke, gimana Reliana? Oh iya, Bu. Terus saya mau bertanya lagi, Bu. Silakan. Itu kan, Bu, proses yang untuk mengubah si adenin glukosinat menjadi AMP atau adenosin monofosfat itu kan ada dihasilkan fumarat. Nah, itu akan buat apa, Bu? Atau dikemanain si fumarat? Fumaratnya ya. Fumarat ini nanti bisa diubah lagi menjadi aspartat. Kan tadi awalnya kan aspartat nih. Aspartat nempel ke cincin dari purin, kemudian dikeluarkan sebagai fumarat. Sebagai fumarat, ya kan? Nah, fumarat nanti bisa di-recycle untuk diubah lagi menjadi aspartat. Nah, nanti prosesnya akan masuk ke proses sintesis asam amino. Jadi, tidak masuk ke dalam sintesis purin ini. Gitu ya. Oh, iya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih juga sudah bertanya, Reliana. Yang lain gimana? Kalau kurang jelas, silakan bertanya. Ya, kalian cuma tanya, misal Ibu tolong ulangin yang ini. Saya lebih mending kalian tanya seperti itu ya, daripada nggak ada yang nanya. Biar saya ngerti maksudnya yang kurang jelas yang sebelah mana, gitu ya. Oke, gimana? Nggak ada yang nanya nih? Oke, kalau tidak ada yang nanya, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke regulasinya. Oke. Regulasi.
Nah, di sini kalau kita ngomongin regulasi artinya setiap enzim atau setiap molekul yang ada di tubuh kita itu dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Artinya kalau masih bisa di-recycle, di-recycle. Artinya kalau masih bisa digunakan, digunakan. Nah, di sini regulasi itu maksudnya adalah untuk tubuh kita itu memutuskan untuk menghentikan proses sintesisnya atau melanjutkan proses sintesisnya. Itu regulasi. Nah, dalam proses sintesis purin, kita ngomongin sintesis purin ya. Dalam proses sintesis purin, regulasinya adalah regulasi feedback. Istilahnya dalam biokimia itu disebut feedback inhibition. Feedback inhibition. Nah, inhibisi timbal balik. Nah, maksudnya apa? Maksudnya produk yang dihasilkan akan melakukan penghambatan pada proses-proses sebelumnya. Oke. Biar jelas kita langsung lihat saja. Kita berangkat dari ribosa 5-fosfat. Tadi kita sudah tahu bahwa ribosa 5-fosfat itu akan diubah menjadi PRPP. Apa PRPP tadi? PRPP adalah 5 fosforibosil 1 virufosfat. Nah, PRPP akan diubah menjadi 5 fosforibosil amin. Nah, oleh enzim-enzim berikut ya. Jadi ini sudah saya tuliskan enzimnya, ada PRPP sintase dan ada glutamin PRPP amidotransferase. Dari 5 fosforibosil amin ini akan melalui 9 step menghasilkan inosinat atau inosin monofosfat. Nah, inosin monofosfat nasibnya ada 2. Kalau nggak dia dioksidasi, dia akan bertemu dengan aspartat. Kalau dia bertemu dengan aspartat, akan membentuk adenilosubsinat, membentuk AMP. Sedangkan kalau dia dioksidasi, dia akan membentuk XMP. XMP ini akan diubah menjadi GMP. Oke, nah sekarang kita fokus ke hasilnya, GMP. Nah, GMP dan AMP ini akan menghambat enzim-enzim yang bekerja pada proses-proses sebelumnya. Jadi GMP ini akan menghambat, ini akan menghambat proses yang dikatalisis oleh enzim IMP dehidrogenase. Jadi tubuh kita itu sudah punya respon masing-masing ya. Ketika kita sudah menghasilkan banyak GMP, maka tubuh kita otomatis akan melakukan penghambatan atau inhibisi pada enzim IMP dehidrogenase. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi adalah tidak bisa dilakukan oksidasi IMP menjadi XMP. Oke, bukan hanya itu saja. Ternyata guanosin monofosfat lebih jauh, bentar ya, ini saya kecilin, juga bisa melakukan inhibisi pada enzim glutamin PRPP amidotransferase. Nah, diinhibisi, artinya dihambat kerjanya, sehingga pengubahan PRPP menjadi fosforibosil amin tidak bisa terjadi. Nah, jadi itulah yang disebut feedback inhibisi. Produk yang dihasilkan akan melakukan penghambatan pada proses-proses sebelumnya. Dalam kasus ini, GMP akan menginhibisi, menghambat IMP dehidrogenase dan glutamin PRPP amidotransferase. Oke, sekarang kita ngomongin AMP. Apa yang dihambat oleh AMP? AMP bisa menghambat kinerja enzim adenilosuksinat sintase. Sehingga apa yang terjadi? Tentu saja proses pembentukan adenilosuksinat tidak akan terjadi. Akan terhambat. Nah, sama seperti GMP, AMP juga bisa menghambat enzim glutamin PRPP amidotransferase. Nah, dihambat. Ada lagi, ternyata di sini IMP sama seperti AMP dan GDB
bisa menghambat enzim yang mengubah PRPP menjadi 5-fosforibosilamin. Nah, gini ya. Nah, ada lagi nih ternyata yang bisa menghambat. AMP di sini, AMP, ini AMP, aduh. AMP di sini bisa diubah menjadi ADP. Jadi AMP karena monofosfat itu bisa diubah menjadi ADP, artinya difosfat. Sehingga kalau ada ADP akan menghambat enzim PRPP sintase. Sehingga pembentukan PRPP tidak akan terjadi. Oke, dari sini berarti kita bisa simpulkan bahwa pada proses pengubahan PRPP menjadi 5-fosforibosilamin oleh enzim glutamin PRPP amidotransferase dihambat oleh yang pertama, dihambat oleh IMP, yang kedua dihambat oleh GMP, dan yang ketiga dihambat oleh AMP. Jadi enzim ini itu dihambat oleh IMP, AMP, dan ADP. Nah, itulah feedback inhibisi. Nah, kemudian enzim IMP dehidrogenase itu bisa dihambat oleh GMP. Dan enzim adenosubsinat sintase dihambat oleh AMP. Gitu. Nah, yang di atas PRPP sintase dihambat oleh ADP. Jadi regulasi dari sintesis purin itu dihambat oleh produknya sendiri. Jadi pada siklusnya di sini siklus dari sintesis purin itu dihambat oleh produknya. Jadi ketika di dalam tubuh kita sudah banyak GMP, sudah banyak AMP, maka kita sudah tidak memerlukan lagi kan sintesis AMP maupun GMP, maka prosesnya akan dihambat oleh GMP dan AMP itu sendiri. Oke, seperti itulah regulasi dari proses sintesis purin. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, ada pertanyaan nggak? Belum ada, Bu. Oke, waktunya tinggal sekitar 8 menit ya, jam 11 kita selesai. Iya kan, jam 11 kita selesai. Oke, sebelum kita selesai, saya ingin melanjutkan sedikit tentang sintesis pirimidin. Tadi kita sudah membahas tentang purin, sekarang kita membahas tentang pirimidin. Pirimidin ada 3, yaitu sitosin, urasil, dan thaimin. Kalau ada di RNA yang membangun atau yang membangun RNA itu adalah CMP. Yang membangun DNA adalah DCMP. Ya, perbedaannya hanya ada pada gugus hidroksil. Oh, ini nggak ada nih. Ini cuma ada DTMP. Nggak ada TMP. Karena apa? Karena ini urasil yang ini hanya digunakan pada RNA, tidak digunakan pada DNA. Sedangkan kalau timidin di sini hanya digunakan pada DNA, tidak digunakan pada RNA. Berbeda ya dengan yang tadi adenosin dan guanosin, itu sama-sama digunakan di RNA maupun di DNA. Sitosin juga di sini. Dia sama, C. Digunakan di RNA maupun DNA. Yang berbeda hanya pada uritidin dan timidin, urasil dan thaimin. Oke, sama seperti ketika kita membuat purin, untuk sintesis pirimidin kita membutuhkan beberapa bahan-bahan. Akan tetapi bahan-bahannya di sini tidak sebanyak yang pada sintesis purin.
karena cincinnya cuma satu ya. Nah, di sini kita perlu glutamin. Glutamin. Kemudian kita juga di sini masih perlu karbonat. HCO3-. Dan kita perlu 2 ATP. Sehingga kita akan membentuk molekul ini. Nah, ini sama kayak tadi ya, saya warnai sesuai dengan sumber ininya, sumber atomnya. Jadi misal warna oranye, gugus aminanya ini berasal dari glutamin. Yang kuning berasal dari, oh sudah selesai ya? Oh iya ya, ya udah kalau gitu. Aduh, mohon maaf teman-teman, saya pikir jam 11 selesai. Oh iya ya, oke. Ya udah deh, kalau waktunya udah habis, gimana? Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup nih? Oh ya, makasih ya Bas sudah diingetin. Saya yang lupa. Oke, gimana? Ada pertanyaan nggak? Jadi besok kita akan membahas tentang sintesis pirimidin. Saya Bu ingin memperjelas yang tadi. Silakan. Di sintesis purin itu Bu, berarti tadi kalau mana tadi ya? Nah, maaf suaranya putus-putus. Kenapa? Saya hanya ingin memperjelas gitu Bu. Iya. Pada regulasi sintesis purin, kalau CMP sama GMP-nya maka si produk itu sendiri yang menghambat. Benar. Enggak gitu ya Bu? Iya benar. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Makasih juga ya udah nanya. Oke, benar pertanyaannya tadi dan yang dipastikan juga benar kok. Jadi ini produknya yang menghambat proses sebelumnya. Jadi ini namanya feedback inhibisi. Nanti pada proses sintesis pirimidin juga sama. Ada mekanisme namanya feedback inhibisi. Tapi itu akan kita bahas besok. Jadi untuk sekarang saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf ya kalau saya ada kurangnya. Mungkin saya ngomongnya kurang jelas atau gimana. Kalian bisa, saya minta maaf juga. Untuk materi-materi yang saya pakai di perkuliahan, saya upload ya di link yang kemarin saya bagikan ke Bas. Jadi di situ sudah saya upload juga materi yang saya gunakan, termasuk buku-bukunya, video-videonya juga ada di sana. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan kan? Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu besok pagi, kita ketemu jam 9:30. Kita akan membahas lebih lanjut, supaya bisa kita cepat masuk ke replikasi. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat menjalankan aktivitas, selamat berpuasa yang berpuasa, dan kemarin ada yang umat Kristiani juga sedang Paskah ya. Selamat merayakan Paskah juga. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Saya mohon maaf ya, waktunya kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu.